Kami silakan pendalaman anggota Pak Deddy Sitorus lebih dulu. Terima kasih pimpinan, Bu Dirut dan jajaran. Saya cuma nggak habis pikir kenapa digabungkan ke Damri sebelum masalah PPD selesai ya. Damri ini kan bukan perusahaan yang maksud gua ya, saya ya, stabil banget gitu sehingga ketika dimasukkan PPD ke dalam itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Kenapa Damri menerima kemarin ini? Apakah hanya karena penugasan diterima? Kenapa tidak dibuatkan dulu tim, selesaikan dulu semua urusan PPD, baru digabungkan ke Damri? Ini kan memindahkan masalah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Sampai borok-boroknya juga diangkut semua. Betul, Pak. Ya, ini gimana ceritanya? Jadi, harusnya kan, ntar dulu Bu. Maaf Pak, mohon maaf. Harusnya kan diberesin dulu dong urusan ini semua. Pakai kurator, kayak lawyer, kayak apa, kayak selesaikan semua masalah hukumnya, tanggung jawabnya. Saya nggak setuju nanti kita masukin PMN untuk menyelesaikan dosa-dosa orang ini, padahal semua isinya fraud dan segala macam. Negara pajak rakyat bertanggung jawab menyelesaikan urusan-urusan ini. Gimana ceritanya kalau saya lihat proses dari tadi ini? Ibu sampai minta tolong Komisi 6 untuk proses hukum. Salah Bu, Komisi 3 itu urusan. Dan harusnya tanpa dorongan DPR juga polisi dan KPK ya harus bekerja. Dan BPKP atau BPK, beresin dong barang ini. Harusnya yang masih sehat dari PPD dibawa ke Damri, bukan penyakitnya. Misalnya kemarin Transjakarta mau diputus, ya udah itu langsung masuk di bawah kendali Damri, itu masuk akal. Sekarang statusnya gimana dengan Transjakarta Bu? Itu udah putus kontraknya semua? Transjakarta itu di bawah BUMD Pak. Mungkin Bapak salah GRC kali ya Pak. Jabodetabek Residential Connection. 102 unit bus Transjakarta bulan April 2002 potensi berada di kontrak Agustus. Ya, 277 itu jadi waktu putus, lalu kami karena sudah penggabungan, kami kembali ke Transjakarta untuk semacam ikut tender lagi Pak. Jadi akhirnya kami mendapatkan operasional sejak bulan Oktober 2023 itu sebanyak 277 bus. Angka 277 bus itu hasil penelitian dari EFDAL atau Evaluasi dan Pengendalian Transjakarta terhadap bus-bus PPD yang masih layak untuk dioperasikan. Jadi tadinya kan 348 bus, tapi karena sudah habis dan setelah diteliti ulang hanya 277 dan itu pun yang kami perbaiki yang masih layak. Jadi masih lanjut sampai tahun ini. Sampai dengan Oktober tahun ini. Di sini habis bulan Agustus 2023. Berarti dengan review mereka itu akhirnya sampai 2024. 2024 bulan Oktober. Tapi jumlahnya hanya 227. Oke, dan itu punya PPD, bukan Damri. Kan udah nggak ada PPD lagi Pak. Loh iyalah, tapi bis yang beroperasi itu masih asetnya PPD. Iya, ex PPD. Ya oke lah. Nah pertanyaan saya, kenapa sebelum penggabungan ini urusan semua nggak diberesin? Bu, didengarkan dulu aja pertanyaannya, kecuali interaktif. Ya, itu pertanyaan saya. Ini kan termasuk pertanyaan kepada Kementerian BUMN. Kenapa barang rusak dikasih sama barang yang nggak terlalu bagus? Damri tidak rugi aja kita udah bersyukur Bu. Terus dikasih penyakit kayak begini. Ini kan aneh. Tolong dong sampaikan dari Komisi 6 mempertanyakan kenapa ini. Mana tanggung jawabnya Kementerian BUMN? Harusnya di barang kan disapi dulu, diberesin, di-restruct, di apa, kalau perlu dijual asetnya untuk membayar semua kewajibannya, bukan dibawa ke sana. Karena saya lihat untuk aset pun Ibu banyak masalah untuk pakai asetnya dia. Lalu sebenarnya gunanya untuk apa ini barang? Ya, saya setiap hari di medsos saya Bu, rutin 2-3 orang tuh pasti nanya, Pak bantu kami Pak, Damri belum digaji. Di beberapa tempat di Indonesia, saya nggak tahu yang dimaksud itu Damri atau PPD, saya nggak tahu. Karena setahu saya PPD hanya di Jakarta, bukan? Iya kan? Ini apakah ada masalah lain nih di Damri? Ya, karena banyak yang langsung mention soal Damri di akun medsos saya. Dan itu tidak sekali dua kali, itu sekali ya, setiap hari pasti ada 2-3 orang nanya.
tolong Pak perjuangkan kami karyawan Damri gitu. Nah jadi saran saya Bu ya, sekarang udah nggak ada PPD, sekarang jadi deritanya Ibu kan. Ya, ini proses hukum benar-benar diselesaikan Bu. Jangan keluhannya yang dibawa ke kami. Apa yang sudah dilakukan dan apa ke depan ini targetnya apa? Kalau nggak kita lempar balik barang ini ke kementerian. Biar aja mereka bentuk tim kurator buat beresin ini masalah ini. Jangan dibebankan perusahaan yang udah nggak lari kenceng. Ini kan salah kalau menurut saya. Jadi proses hukumnya dikejar terus Bu kalau menurut saya. Baik Pak. Ya, ini jangan, ya kita jangan lemah lah kalau menurut saya. Gak salah Ibu nolak kok Kementerian BUMN. Pak ini tolong diberesin Pak. Saya nggak mau jadi kami bebannya ini urusan hukum segala macam. Ya, litigasi harus dibantu juga oleh Kementerian BUMN tuh. Saya kasihan aja lihat Damri ini dikasih sampah kayak begini. Harusnya dari awal clear. Kalau semua masalah nggak diberesin ya kami nggak mau ambil. Terserah mau diganti. Kalau nggak kan ini namanya beban. Dan sekali lagi saya nggak mau itu PMN dipakai buat beresin nih urusan PPD. Kalau perlu asetnya diberesin semua, dijual, semua orang yang melakukan fraud masuk penjara atau maju ke muka hukum, baru kita ambil. Ya masa virus dibawa masuk ke tubuh kita kan? Gimana sih? Gitu pimpinan, makasih.